Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, teman-teman, kembali ke channel saya. Di sini saya akan membahas tentang membuat login page di dalam satu dashboard. Baik, eh, di sini saya juga akan mempresentasikan mengenai tugas saya untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak mengenai login di satu dashboard. Baik, untuk yang teman-teman ketahui, untuk kita sebelumnya harus melakukan atau membuat template dari dashboard yang tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tampilan yang sudah saya buat di dalam web saya. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kita pertama buka dulu aplikasi yang biasa kita gunakan. Kalau di sini saya biasa menggunakan Sublime untuk melakukan codingan atau melakukan pembuatan source code-nya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah membuat satu folder dengan saya beri nama tugas RPL 3. Baik, untuk membuat satu login, di sini kita pertama-tama harus membuat config database-nya terlebih dahulu. Baik, teman-teman bisa lihat, saya coba buatkan config-nya untuk di atau root-nya terlebih dahulu. Saya sudah membuatkan untuk libraries-nya di sini diarahkan ke database, lalu session. Penjelasan sedikit mengenai database di sini adalah digunakan untuk akses database dan pengolahan data yang akan kita buat di database-nya supaya terrecord di dalamnya. Lalu untuk session sendiri adalah untuk memanggil data yang ada di database. Jadi untuk penginputan seperti username dan password, dia akan mengolah datanya pada saat kita akan memanggil di halaman login untuk penginputannya. Baik, setelah itu kita ke database. Nah, database pada defaultnya sebelumnya di sini biasanya untuk username, password, dan database-nya itu kosong, teman-teman. Jadi seperti password dia tidak ada pengisiannya. Nah, di sini untuk username-nya karena saya di sini menggunakan exam, jadi untuk default usernya biasanya root, passwordnya kosong. Nah, database di sini mengapa saya menggunakan RPL? Karena nanti setelah ini akan saya perlihatkan form dari atau database-nya yang saya buat dengan name RPL. Baik, kita coba langsung main ke database-nya supaya teman-teman tidak bingung. Kita masuk ke database-nya ya, teman-teman. Oke, database-nya di sini seperti yang saya sudah informasikan. Saya sudah membuat sebelumnya adalah di database adalah menggunakan folder atau database RPL dengan form login. Nah, untuk di sini untuk pengisian pada formnya di sini saya sudah membuat untuk ID-nya di sini dengan tipe integer. Length itu adalah panjang dari karakternya adalah saya berikan saja 50. Username-nya lalu username dengan tipe varchar, email juga dengan tipe varchar, dan password dengan tipe varchar. Di form ini juga teman-teman bisa langsung membuat ID-nya. Nah, di sini sebelumnya saya juga sudah membuat dengan contoh memberikan username untuk login saya adalah
dengan ID 1, username Ubara, passwordnya adalah Ubara. Oke. Kita kembali lagi ke codingan kita di Sublime. Lalu di sini kita akan membuat, setelah kita membuat di folder atau form dari database-nya, kita lanjut ke form roots-nya. Di sini untuk form roots-nya atau controllernya kita arahkan ke arah login. Di sini saya sudah membuat untuk root-nya ke controllernya, kita arahkan ke login ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke form controller, kita buat, kalau biasanya itu di controller kita belum ada untuk membuat form atau folder loginnya, kita buat folder loginnya terlebih dahulu. Nanti untuk source code-nya teman-teman bisa pelajari di link GitHub atau di link blog saya. Oke. Di sini untuk di dalam form loginnya, untuk kelasnya kita berikan login, st-nya ke arah ci controller, public function-nya construct, lalu untuk library-nya kita arahkan ke form validation. Setelah membuat form validation atau di public function contract, kita lanjut untuk membuat public function index. Di sini dia nanti akan memanggil yang ada di halaman dashboardnya, yaitu dengan diarahkan ke for index. Lalu untuk root view-nya di sini kita tadi sudah membuat untuk di form loginnya sendiri. Lalu untuk public function process-nya kita isikan sesuai yang kita mau, atau defaultnya biasanya ada username dan password. Setelah itu untuk data session-nya kita isi ID dan username. Jangan lupa kita tambahkan juga di sini redirect, diarahkan ke dashboard, karena kita loginnya pada saat kita masuk ke halaman web kita. Jadi kita arahkan ke folder dashboard. Lalu di sini saya juga menambahkan untuk memberikan pesan error ketika kita melakukan kesalahan username dan password. Kita isikan di sini untuk pesannya, untuk error login, kelasnya alert danger, rule-nya ke alert username and password Anda salah. Setelah itu kita arahkan ke arah login tersebut. Di sini juga saya nambahkan untuk logoutnya di dalam dashboard seperti itu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kita perlukan pada saat kita membuat login. Jangan lupa teman-teman di sini untuk tampilan login sendiri, teman-teman bisa melakukan pengimplementasian sendiri atau melakukan belajar melalui atau mendownload halaman loginnya. Nah, halaman loginnya tersebut itu juga sudah saya buatkan di sini. Di sini teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi. Karena dia akan menampilkan di depan, kita buatnya di sini ya teman-teman. Untuk tampilan loginnya, untuk codingannya yang teman-teman bisa buat atau teman-teman bisa download untuk melakukan belajar membuat suatu login di dalam dashboard. Baik, sekarang kita buka ke browser untuk memanggil loginnya sebelum masuk ke dalam web tersebut. Nah, di sini kita melakukan penginputan sesuai yang sudah kita isikan sebelumnya di dalam database. Baik, di sini kita isikan
ID dan user passwordnya sama. Nah, ini adalah tampilan dashboard ketika kita berhasil login di dalamnya. Tidak lupa saya juga hanya ingin menambahkan, biasanya di suatu template atau dashboard teman-teman itu tidak semuanya ada sistem login and logout seperti kita masuk ke suatu web yang sering kita temui. Di sini saya sudah menambahkan logout yang berfungsi untuk kita bisa keluar dari sana dan kembali ke login. Coba di sini kita melakukan pengetesan untuk pesan error yang tadi kita telah buat. Contohnya kita isi saja di sini dengan nama Nokia. Apakah nanti bisa login atau tidak? Oke. Nokia. Oke, ini alert danger-nya. Oke, begitu kita salah melakukan pengisian username and password, maka dia akan muncul pesan error seperti ini, username dan password Anda salah. Seharusnya pada saat salah harusnya muncul langsung seperti ini, cuma tadi mungkin ada yang kurang dalam sistem codingan kita. Nanti coba kita benarkan lagi di next video selanjutnya. Baik, begitulah singkat penjelasan saya atau presentasi saya mengenai tugas saya juga, dan semoga ilmu yang saya informasikan dan berikan kepada teman-teman ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.